Karena salah satu yang unik dari sholawat, Bu, sholawat itu adalah ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibu sholat belum tentu diterima oleh Allah. Ibu sedekah belum tentu diterima oleh Allah. Ya, jadi ada dua kemungkinan dari setiap ibadah kita, diterima atau ditolak. Kecuali sholawat. Sholawat itu ibadah yang sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun yang baca sholawatnya itu ingin dipuji, ria, dan lain sebagainya. Maka seorang ulama bersenandung, adimis sholata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman min ghairi taraddudi fa'amaluna bainal qabuli wa raddi illa sholata ala nabi Muhammadi. Jadi kata ulama ini, senantiasalah kalian bersenandung, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat apa saja, mau solawat tibil qulub, mau solawat kamilah, mau solawat nur, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya solawat adalah amalan yang pasti diterima. Setiap amal kita kemungkinannya ada dua, antara diterima dan ditolak, kecuali solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pasti diterima. Tuh. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keutamaan bersolawat kepada Sahibul Maulid, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kitab yang akan kita baca. Pertama, kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Yang kedua, kalau masih ada waktu, kita baca kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karangan Al-Habib Ali bin Hasan Bahar. Pertama, kitab Irsyadul Ibad, bab fadlis sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah bab yang menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah penggalan dari surat Al-Ahzab ayat 56. Lengkapnya itu adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan ucapkan salam dengan sebaik-baiknya salam. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah, ayat ini adalah ayat yang sangat istimewa. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memerintahkan umat manusia untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyak bersolawat kepada Nabi, ya. Karena perintahnya bukan perintah sembarangan. Ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara tekstualnya sudah sangat eksplisit sekali. Jadi benar-benar apa? Benar-benar jelas tujuannya. Sholawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, Syekh Zainuddin Al-Malibari mencantumkan sebuah hadis. Akhrajat Taimi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallu alayya fa inna salata alayya kaffaratul lakum
faman shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Al-Imam At-Taimi mengeluarkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu alayya." Bersolawatlah kalian kepadaku. Fa inna sholata alayya. Karena sesungguhnya bersolawat kepadaku kafaratun lakum wa zakatun. Sebagai pembersih dosa bagi kalian dan sebagai pengundang keberkahan untuk kalian. Faman shalla alayya sholatan wahidah. Siapa orang yang bersolawat kepadaku dengan satu solawat saja, sallallahu alaihi asyra, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Masyiral muslimat yang dimuliakan Allah, bagaimana penjelasan hadis tersebut? Sekarang akan kita jelaskan. Pertama, apa kata Nabi? Shallu alayya, bersolawatlah kalian kepadaku. Kalau di dalam surat Al-Ahzab tadi ayat 56, Allah yang memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Di dalam hadis ini Rasul pun memerintahkan, shallu alayya, bersolawatlah kalian kepadaku. Jadi Bu, Rasul memerintahkan kita untuk bersalawat kepadanya. Bukan karena Rasul butuh dengan salawat kita, tidak. Rasul itu nggak butuh kepada salawat kita. Beliau itu orang yang sudah dijamin masuk surga. Maka tanpa salawat kita, tanpa pujian dari kita, tanpa sanjungan dari kita, beliau itu sudah dijamin masuk surga. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah itu tidak butuh pada salawat kita. Akan tetapi kitalah yang butuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok kita masih harus bersolawat kepada Nabi, padahal Nabi sudah dijamin masuk surga? Karena ibarat ember, ibu sekalian, maka Nabi itu diibaratkan ember yang sudah penuh dengan air. Kalau ember yang sudah penuh dengan air kita isi, kira-kira isinya kemana Bu? Tumpah kan? Artinya kembali lagi kepada kita yang mengisinya. Begitu pula ketika kita bersolawat kepada Nabi. Ketika kita bersolawat kepada Nabi, maka keberkahan solawat itu akan kembali kepada kita. Ya. Nah jadi sebetulnya solawat itu untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu kita sadari Bu ya. Karena orang yang di luar Islam yang berusaha memurtadkan orang Islam, mereka mengatakan seperti ini Bu. Orang Islam, Nabi kalian itu masih perlu didoakan. Ya, salawat kan artinya doa Bu ya. Nabi kalian itu belum tentu selamat. Sampai-sampai masih butuh pada doa dan sholawat. Kalau Nabi kalian belum tentu selamat, lalu bagaimana dia bisa menyelamatkan kalian? Nah, itu pikiran-pikiran orang Islam berusaha diracuni dengan melemahkan posisi dan status Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibilang Nabi Muhammad belum tentu selamat, dibilang Nabi Muhammad belum tentu masuk surga, dilemahkan keyakinan kita kepada Nabi. Nah ini jangan sampai seperti itu ya. Karena sebetulnya kita bersolawat kepada Nabi, bukan Nabi yang butuh pada solawat kita, tapi kita yang butuh pada Nabi. Kalau dianalogikan seperti tadi, seperti mengisi ember yang sudah penuh, maka isinya tersebut akan kembali kepada yang mengisinya. Ya Bu ya. Nah di sini Rasul mengatakan sallu alayya, bersolawatlah kalian kepadaku. Fa inna sholata alayya kafaratun lakum wa zakatun. Karena sesungguhnya bersolawat kepadaku sebagai penebus dosa bagi kalian dan sebagai pengundang keberkahan untuk kalian.
Jadi sholawat kepada Nabi itu manfaatnya dua di dalam hadis ini. Pertama, dapat menghapuskan dosa-dosa kita, dan yang kedua bisa memberikan keberkahan kepada diri kita. Maka banyak-banyak sholawat itu. Imam Busiri ketika beliau sakit, beliau itu kan sakit stroke setengah ya. Ada ibu yang suaminya lagi sakit stroke tuh. Imam Busiri sakit stroke setengah badan ya. Beliau berikhtiar ke dokter sudah, ke tabib biasa sudah, obat-obatan ini sudah, obat-obatan itu sudah, tapi tidak kunjung sembuh penyakit stroke-nya. Akhirnya beliau pun berpasrah diri dan bertawakal hanya kepada Allah. Sebelum tidur beliau bersolawat kepada Nabi sebanyak 100 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau bersolawat kepada Nabi, bertawassul kepada beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika beliau tidur, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya Rasul mengatakan, "Hei Busiri, ada apa denganmu?" Maka kata Imam Busiri, "Wahai Rasul, aku sedang sakit stroke setengah badan." Maka Nabi Muhammad SAW memberikan burdah, memberikan selendang, kemudian beliau mendoakan Al-Imam Busiri. Setelah didoakan di dalam mimpinya luar biasa, Imam Busiri bangun tidur seketika dalam keadaan sehat walafiat, sembuh total dari penyakit stroke-nya. Masya Allah. Nah, ini kan luar biasa sekali Bu ya. Di mimpi didoakannya di dalam mimpi, tapi ternyata ketika bangun tidur penyakitnya sembuh total. Masya Allah. Doa Nabi Muhammad SAW mustajab ya Bu ya. Masya Allah. Nah maka perbanyak sholawat tuh. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama sebagai kafarah, penebus dosa-dosa kita. Yang kedua sebagai zakat atau pengundang keberkahan untuk kita. Kalau kita lagi sakit, banyak-banyak sholawat, barangkali dapat keberkahan dari sholawat tersebut. Allah angkat penyakit kita. Ekonomi lagi sulit, banyak-banyak baca sholawat, barangkali dapat berkah dari sholawat. Allah luaskan rezeki kita. Punya masalah apapun, bertawassul kepada Rasulullah, bertawassul dengan sholawat, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena salah satu yang unik dari sholawat Bu, sholawat itu adalah ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibu sholat belum tentu diterima oleh Allah. Ibu sedekah belum tentu diterima oleh Allah ya. Jadi ada dua kemungkinan dari setiap ibadah kita, diterima atau ditolak. Kecuali sholawat. Sholawat itu ibadah yang sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun yang baca sholawatnya itu ingin dipuji, ria dan lain sebagainya. Maka seorang ulama bersenandung, adimis sholata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman min ghairi taraddudi. Fa'amaluna bainal qabuli wa raddi illa sholata ala nabi Muhammad. Jadi kata ulama ini, senantiasalah kalian bersenandung, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat apa saja, mau solawat tibbil qulub, mau solawat kamilah, mau solawat nur dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya solawat adalah amalan yang pasti diterima. Setiap amal kita kemungkinannya ada dua, antara diterima dan ditolak, kecuali solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sudah pasti diterima. Tuh,
Maka misalkan ibu sholawatan di majelis, wow, kayak kapuji ya sholawatan nih. Ya, biar dipuji suaranya bagus, biar dipuji suaranya enak, ya. Nah, tapi karena yang dibaca sholawat, maka walaupun niatnya itu ingin dipuji, niatnya ria, maka Allah Subhanahu Wa Taala tetap menerima amal ibadah tersebut. Masya Allah. Karena sholawat itu bukan sembarang ibadah, di dalamnya ada nama Nabi yang sangat mulia, yaitu nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, maka ibu, kalau lagi sulit, sholawat. Penyakit, sholawat. Susah ekonomi, sholawat. Anak nakal, sholawat. Suami ayah kawin ini, sholawat. Salawatan, jadi kerennya salawatan bu. Salawatan. Ya bu ya, masya Allah. Jadi salawat itu kata Nabi kafaratun lakum wa zakatun. Dapat membersihkan dosa-dosa kita dan dapat mengundang keberkahan untuk kita. Ya bu. Fa inna sholata alayya kafaratun lakum wa zakat. Jadi dalam hadis ini bu, paling sedikit dua faidah atau fadilah daripada sholawat. Pertama, sebagai penembus dosa. Yang kedua, yaitu sebagai pengundang keberkahan. Kemudian kata Nabi, faman shalla alayya sholatan, maka barang siapa yang bersolawatku, yang bersolawat kepadaku dengan satu kali solawat saja. Nabi gak minta 2, gak minta 3, gak minta 4, tapi lebih baik yang banyak, ya. Nabi cuma minta 1. Siapa orang yang bersolawat kepadaku dengan satu kali solawat saja, sallallahu alaihi asyra, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ibu kalau disebut nama oleh seorang tokoh besar bangga nggak? Misalkan nih ibu disebutin namanya Ibu Ira misalkan. Wah, Anies Baswedan lagi apa? Lagi pidato diliput RCTI, SCTV, TV1. Tiba-tiba kata Anies Baswedan, saya berterima kasih kepada Ibu Ira yang selama ini jadi tim sukses saya. Bisa jadi ya? Iya, bisa jadi. Iya. Atau misalkan presiden pidato diliput oleh semua TV nasional. Kata presiden, saya berterima kasih kepada Bu Mala yang selama ini mendoakan saya. Bu Mala mana nama? Kan seneng ya Bu ya ketika nama kita disebut oleh seorang tokoh besar. Apalagi kalau nama kita disebut-sebut oleh Allah. Tuh. Nama Ibu Ira disebut oleh Allah, nama Bu Mala disebut oleh Allah, semua ibu babul muda disebut namanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ya. Ini kan merupakan sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian apa makna daripada orang yang bersolawat kepadaku dengan 1 solawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya dengan 10 solawat. Syekh Ihsan Dahlan mengatakan, arti atau makna daripada hadis ini, tajalla alaihi farahimahu asyra hasanat wa kullama zadahu bitilkan nisbah. Yang dimaksud dengan Allah bersolawat 10 kali adalah Allah menurunkan rahmatnya sebanyak 10 rahmat. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi 1 kali saja, Allah akan merahmati kita atau memberi kita rahmat sebanyak 10 kali rahmat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan ringan sekali Bu ya. 1 itu Bu.
tapi Allah akan membalasnya dengan 10 kali keberkahan, 10 kali rahmat dan lain sebagainya. Kalau rahmat Allah diberikan kepada kita, Masya Allah luar biasa. Hidup itu tenang, hidup itu nikmat, hidup nggak resah, nggak gelisah, pikiran nggak kemana-mana, nikmat Bu. Sambil ngapain aja? Sambil ngapain aja? Ibu sambil nyuci, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Atau sambil nyanyiin, Allahumma sholli wa apa lagi? Kalau dikoploin bagaimana? Dikoploin. Ya. Boleh Bu, sholawat kepada Nabi pakai lagu apa aja, yang penting lagunya itu tidak merendahkan. Iya. Ya, yang penting tidak merendahkan. Lagu reggae sudah, koplo, dangdut, metal, wah nggak jadi masalah ya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Jangan ada jangan ada Salah tuh. Kalau Ya. ada beletukannya baik. Orang salawat malah Iya, Masya Allah. Nah, jadi Ibu boleh sholawat pakai dilaguin juga gak jadi masalah. Di kamar mandi nggak boleh ya? Di kamar mandi jangan ya. Ya Bu ya, kalau di kamar mandi, di WC sholawatnya cukup di dalam hati. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim membahas hukum sholat, hukum berzikir di dalam hati. Apakah dapat pahala? Kata beliau tetap dapat pahala. Zikir, baca Quran, sholawat di dalam hati tetap dapat pahala. Ya Bu. Walaupun kita keadaan junub gitu, Nggak apa-apa. Walaupun dalam keadaan junub tidak jadi masalah. Ya. Bahkan kalau di luar kamar mandi orang junub boleh mengucapkan sholawat. Boleh. Karena yang haram bagi orang junub adalah membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Jadi kalau ibu zikir, sholawat dalam keadaan junub itu tidak jadi masalah ya. Ibu mau tidur nih junub, gak usah baca-baca Al-Quran, zikir aja. La ilaha illallah atau banyak-banyak sholawat itu tidak jadi masalah ya. Nah kita lanjutkan Bu. Jadi itu makna dari hadis, barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu solawat saja, Allah akan membalasnya dengan 10 kali solawat. Nah hadis ini pun diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya di dalam Sahihnya. Artinya ini hadis sahih. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa Ahmad. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Syekh Ihsan Dahlan mengatakan, An Abi Thalhah bin Zaid bin Sahal Al-Ansari isnadin hasan. Jadi sanad hadis ini adalah hasan. Hasan itu sama dengan sahih, akan tetapi kekuatannya tidak sekuat sahih. Wa Ahmad atani atin min Rabbi azza wa jalla. Datang kepadaku seorang malaikat, kata Nabi. Faqala man shalla 'alaika min ummatika sholatan kataballahu lahu biha asyra hasanat wa maha anhu asyra sayyi'at wa rafa'a lahu asyra darajat wa radda 'alaihi mislaha. Jadi kata Nabi, man shalla, kata malaikat, man shalla 'alaika wahai Rasulullah, siapa orang yang bersolawat kepadamu sholatan satu kali saja, kataballahu lahu asyra hasanat, maka Allah akan menulis baginya 10 kebaikan. Wa maha anhu asyra sayyi'at, dan menghapuskan darinya 10 keburukan. Wa rufi'a lahu asyra wa rafa'a lahu asyra darajat, Allah akan mengangkatnya 10 derajat. Wa radda 'alaihi mislaha, dan akan menurunkan derajat-derajat jelek yang lainnya sebanyak 10 derajat pula. Jadi hadirat jamaah yang dimuliakan Allah,
Bersolawat kepada Nabi, ini pahalanya bukan main-main, Bu. Ini luar biasa. Mungkin kedengarannya aja biasa, 10 kebaikan, 10 keburukan dihapus, diangkat 10 derajat, diturunkan 10 keburukan. Nah, coba kita dengar penjelasannya. Bagaimana penjelasannya? Jadi ini langsung dari malaikat. Malaikat tentunya dari Allah. Jadi kata Allah, wahai malaikat, sampaikan kepada hamba-Ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang bersolawat kepadamu sebanyak 1 kali saja, maka Allah akan memberikan pahala yang begitu besar. Apa pahalanya? Pertama, Allah akan menuliskan, mentakdirkan kepadanya 10 kebaikan dan akan menghapus darinya 10 keburukan. Bu, takdir itu ada 2. Ada takdir baik dan ada takdir buruk. Ya Bu ya. Nah, setiap manusia punya 2 takdir tersebut. Terkadang manusia itu mendapatkan takdir yang baik dan terkadang mendapatkan takdir yang buruk. Ada nggak Bu? Orang hidup semasa hidupnya senang terus, ada nggak? Nggak ada. Atau sebaliknya, ada nggak orang hidup tapi susah terus, ada nggak? Nggak ada. Hidup itu seperti permen nano-nano, manis asam asin, ramai rasanya. Ya hidup itu seperti itu, kadang seneng, kadang sedih, kadang bahagia, kadang gelisah. Itu namanya hidup. Kalau ibu pengen seneng terus, jangan hidup. Ya Bu ya. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena memang takdir yang berjalan, yang berlaku kepada kita itu ada 2. Ada takdir baik dan ada takdir buruk. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, disinilah peran daripada sholawat. Jadi ketika kita tertimpa takdir buruk, maka di sana sholawat akan berperan dengan keberkahannya. Kita misalkan terkena penyakit, ya Bu ya, terkena penyakit, kemudian ibu banyak-banyak sholawat. Barangkali dengan keberkahan sholawat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan dengan cara yang cepat daripada ibu tidak bersolawat. Misalkan nih, ibu tidak bersolawat, jadi dalam takdir Allah, dalam Lauhul Mahfuz itu disebutkan sakitnya sebulan. Tapi karena ibu banyak bersolawat, meminta kepada Allah, Allah ubah takdirnya. Mereka jangan sebulan, dibikin 15 hari aja. Nggak ada ruginya lah. Nggak ada ruginya. Itulah keberkahan daripada sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ibu ketika melakukan perjalanan, Allah takdirkan untuk kecelakaan. Mungkin nggak Bu? Mungkin. Wah, ibu udah seneng banget mau jalan-jalan ke puncak. Ternyata di Lauhul Mahfuznya takdir kecelakaan. Ya, itu sudah ditakdirkan Bu. Ulah bakal paena. Cerita nang geus sana teman-teman semuanya mah. Ongkos cerita sinetron ya. Ibu masuk gregeteun banget. Ya Bu ya, Masya Allah. Ulah wakapail lagi sinetron teres selesai. Tamat kan. Nah ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Allah takdirkan untuk kecelakaan. Naudzubillah misalkan. Tapi karena ibu banyak sholawat, maka di sana turun keberkahan. Yang tadinya mau kecelakaan, Allah selamatkan Bu dari kecelakaan tersebut. Atau yang tadinya mungkin kecelakaannya berat, tapi diringankan oleh Allah karena berkah sholawat. Yang tadinya mungkin kalau tabrakan ini, ya kaki misah dari kepalanya, tangan misah dari kakinya. Memang misah. Ya Bu ya. Aku nyambung mas serem amat. Ya Bu ya. Mungkin Allah takdirkan dengan takdir yang berat.
Ketika kecelakaan mungkin takdir sebenarnya itu adalah patah kaki, patah tulang, ya, kepalanya, patah hati. Ya Bu ya, Masya Allah. Tapi karena ibu bersolawat Bu, banyak solawat, maka keberkahan dari Allah turun. Yang tadinya kecelakaannya parah, jadi kecelakaannya ringan, nggak sampai patah kaki, ya. Cuman kaki-kaki mobilnya aja yang patah.